Harga emas lagi tinggi, jual atau simpan? Harga emas terus melambung tinggi. Banyak orang tersenyum, sebagian merasa menang. Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah kita benar-benar untung? Atau hanya merasa untung karena angkanya terlihat besar? Berapa kali Anda mendengar kalimat ini? Harga emas lagi tinggi, mumpung masih mahal, cepat jual. Kalimat ini terdengar masuk akal, rasional, bahkan terasa pintar. Tapi jarang ada yang berani mengatakan satu hal secara jujur di depan publik. Setiap kali Anda menjual emas, walau harganya sedang tinggi, Anda sedang merugi. Loh, kok bisa? Anda ingin tahu? Jangan kemana-mana, subscribe dan like dulu channel ini ya, karena hari ini kita akan membongkar semuanya di sini. Dari dulu, masyarakat diajarkan satu logika sederhana, yaitu beli emas, simpan lalu jual saat harga naik. Ternyata, masalahnya tidak sesederhana itu. Faktanya, di dunia nyata, emas tidak diperdagangkan dengan satu harga, tapi ada dua harga yang sengaja dibuat berjauhan. Yang pertama, harga saat Anda membeli emas. Yang kedua, harga saat emas Anda dibeli kembali oleh pedagang. Dan jarak di antara dua harga inilah yang menjadi mesin uang paling stabil bagi pedagang emas. Mari kita bicara dengan angka bukan perasaan. Pada tanggal 8 Februari 2026, harga jual emas masyarakat sekitar 3,21 juta per gram. Sedangkan harga buyback atau saat Anda menjual, harga sekitar 2,77 juta per gram. Selisihnya sekitar 440.000 per gram. Sekarang kita naikkan sedikit skalanya. Misalnya, Anda punya 10 gram emas. Anda beli 10 gram 10 kali 3,21 juta seharga 32,1 juta. Anda jual kembali 10 gram, 10 dikali 2,77 juta, sama dengan 27,7 juta. Selisihnya 4,4 juta. Uang itu tidak hilang, uang itu berpindah tangan, dan disinilah masyarakat perlu sadar. Selisih ini bukan kesalahan sistem, ini disengaja. Kenapa selisihnya sengaja dibuat lebar? Karena pedagang emas tidak mau berjudi dengan harga. Mereka tidak mau rugi saat harga emas turun tiba-tiba, menanggung resiko volatilitas atau bergantung pada spekulasi. Maka dibuatlah satu mekanisme sederhana tapi sangat efektif. Jualnya mahal, tapi belinya murah dari masyarakat. Dengan cara ini, pedagang bisa untung di depan, resiko dipindahkan ke pemilik emas, dan apapun arah harga emas besok, pedagang tetap aman. Jika harga naik, pedagang tinggal menaikkan harga jual. Bagaimana jika harga turun? Kerugian sudah ditutupi oleh selisih tadi. Jadi, siapa yang paling diuntungkan? Bukan investor kecil, bukan masyarakat umum. Yang paling untung adalah pedagang emas. Masyarakat sering merasa, saya tidak rugi, toh harga emas sekarang lebih tinggi dari dulu. Padahal, yang jarang disadari, setiap transaksi jual adalah pengorbanan nilai. Setiap gram yang dilepas adalah margin yang dikunci pedagang, dan semakin sering emas berpindah tangan, semakin besar keuntungan yang mereka dapatkan. Disinilah letak akal-akalannya. Tidak ilegal, tidak melanggar hukum, tapi sangat cerdas secara bisnis. Pedagang emas tidak perlu memprediksi masa depan, mereka hanya perlu memastikan satu hal. Setiap transaksi harus selalu menyisakan keuntungan untuk mereka. Sementara, masyarakat seringkali hanya melihat grafik naik, berita rekor tertinggi, dan angka besar yang terasa menenangkan, tanpa sadar bahwa harga tinggi bukan berarti posisi kita kuat. Sebenarnya, emas bukan masalahnya, harga tinggi juga bukan musuh. Yang perlu diwaspadai adalah keputusan menjual tanpa memahami permainan di balik harga. Karena ketika Anda menjual emas, pedagang sudah mengunci untung, resiko sudah Anda tanggung, dan permainan sudah selesai bahkan sebelum dimulai. Sebelum saya lanjut, saya ingin tahu sampai sejauh ini apakah Anda masih bersama saya? Beritahu saya di kolom komentar. Dan bagi Anda yang masih terus simak video ini, itu tandanya Anda orang yang luar biasa yang selalu ingin mengupgrade pengetahuan Anda. Pembahasan tadi hanyalah permulaannya saja. Sebentar lagi kita akan membongkar lebih jauh tentang mengapa sistem ini membuat masyarakat terus merasa baik-baik saja, padahal nilai mereka perlahan terkikis. Dan kapankah sebenarnya waktu yang paling tepat untuk menjual emas Anda? Di bagian ini, kita akan memulai dengan satu pertanyaan sederhana.
Kenapa permainan ini bisa berlangsung terus-menerus? Dan mengapa masyarakat menerimanya seolah itu adalah hal yang wajar? Jawabannya singkat, tapi tidak nyaman didengar. Karena yang dijual bukan emas, melainkan rasa aman palsu. Masyarakat dibuat fokus ke harga, bukan mekanisme. Setiap hari yang dibicarakan hanya satu hal, harga emas naik atau turun. Jarang sekali yang membahas berapa selisih harga jual dan beli. Siapa yang selalu diuntungkan dari selisih itu? Dan siapa yang menanggung resiko sebenarnya? Selama masyarakat sibuk melihat grafik naik, mereka tidak sadar bahwa permainan utamanya ada di spread. Dan selama itu pula, sistem ini berjalan sangat rapi, sebuah kenyataan yang jarang diucapkan terang-terangan. Begitu Anda menjual emas, keuntungan pedagang langsung tercipta dari selisih, tanpa perlu menunggu harga naik lagi, tanpa perlu memprediksi pasar. Sementara Anda baru bisa merasa untung jika harga emas naik jauh melampaui selisih tersebut. Artinya apa? Posisi awal Anda selalu tertinggal beberapa langkah. Ini bukan kebetulan, ini desain bisnis. Untuk lebih meyakinkan, saya akan perjelas lagi fakta-faktanya. Kita ulang sebentar contoh tanggal 8 Februari tadi, karena disinilah semuanya terlihat jelas. Harga jual ke masyarakat 3,21 juta per gram. Harga beli kembali dari masyarakat 2,77 juta per gram. Selisihnya 440.000 per gram. Untuk 10 gram emas, selisihnya jadi 4,4 juta. Artinya sederhana, sekali transaksi pedagang sudah mengamankan jutaan rupiah. Sedangkan Anda baru mulai menghitung jika harga emas besok turun. Pedagang masih punya bantalan. Masyarakat yang sudah menjual kehilangan posisi lindung nilai. Kenapa disebut akal-akalan bukan penipuan? Karena ini legal, terbuka, dan sudah diketahui umum, tapi tidak benar-benar dipahami dampaknya. Akal-akalan di sini maksudnya adalah pedagang mengatur jarak harga agar apapun kondisi pasar mereka tidak berada di posisi paling beresiko. Resiko fluktuasi harga dipindah secara halus ke pemilik emas. Masyarakat jarang sadar karena tidak ada yang terasa sakit saat itu juga. Dan kenapa banyak orang tetap merasa baik-baik saja? Karena uangnya tetap masuk ke rekening, karena uangnya terlihat besar, karena tidak ada alarm yang berbunyi. Dan yang terakhir, karena yang hilang bukan uang hari ini, melainkan posisi nilai di masa depan. Dan kehilangan seperti ini tidak terasa sekarang, tapi sangat terasa beberapa tahun kemudian, saat ingin beli kembali emas, saat harga sudah lebih tinggi, dan uang hasil penjualan dulu sudah tidak cukup lagi. Lalu, apakah artinya masyarakat selalu salah jika menjual emas? Tidak. Yang salah adalah menjual emas tanpa tujuan nilai yang jelas, mengikuti euforia harga tinggi, dan mengira pedagang dan masyarakat berada di posisi yang sama. Padahal tidak. Pedagang bermain di selisih, sedangkan masyarakat bermain di harapan harga naik, dan dua pemain ini tidak seimbang sejak awal. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat untuk menjual emas? Ini penting agar tidak disalahpahami. Menjual emas yang paling tepat dan masuk akal jika untuk kebutuhan darurat yang nyata, untuk dipindahkan ke aset produktif, atau sebagai strategi jangka panjang yang terencana. Yang berbahaya adalah menjual emas hanya karena harganya lagi tinggi, karena hal itu seringkali lebih menguntungkan yang membeli emas dari Anda, bukan Anda sendiri. Sebagai penutup, emas tidak pernah menjanjikan kekayaan instan. Ia hanya menjanjikan satu hal, menjaga nilai jika Anda bersabar. Masalahnya, kesabaran masyarakat sering berhadapan dengan sistem yang dirancang agar setiap transaksi cepat yang menguntungkan satu pihak, dan pihak itu adalah pedagang emas. Jadi, sebelum Anda menjual emas berikutnya, jangan hanya bertanya, harga lagi tinggi atau tidak, tapi tanyakan ini pada diri Anda. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari keputusan Anda hari ini? Dan apakah Anda benar-benar membutuhkannya? Karena memahami pertanyaan itu bisa menyelamatkan Anda dari kehilangan nilai yang tidak Anda sadari, sampai akhirnya membuat Anda menyesal. Sekarang, giliran Anda. Coba ceritakan di komentar, apakah Anda pernah menjual emas dan merasa untung, tapi beberapa tahun kemudian menyesal. Video ini tidak bertujuan melarang Anda menjual emas, juga bukan untuk menakut-nakuti. Tapi kalau setelah menonton ini, Anda jadi berpikir dua kali sebelum mengambil keputusan,
berarti Anda sudah selangkah lebih sadar dari kebanyakan orang. Jika menurut Anda pembahasan ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya.